Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tobroni Ali. Kali ini kita akan sharing soal 5 pekerjaan freelance yang paling menjanjikan dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Oke, jadi kita akan sharing soal 5 pekerjaan freelance nih yang bisa dikerjakan oleh hampir banyak orang. Jadi bukan pekerjaan freelance yang membutuhkan skill yang sangat tinggi gitu ya. Itu kan butuh skill khusus yang hanya beberapa orang saja yang bisa mengerjakan. Contoh kayak web programmer itu kan hanya orang-orang tertentu. Tapi kali ini saya akan sharing soal pekerjaan-pekerjaan freelance yang ya boleh dikatakan hampir banyak orang bisa mengerjakanlah, sehingga nanti ini jadi inspirasi buat teman-teman di rumah untuk mendapatkan sumber tambahan penghasilan lain. Yang pertama, freelance social media management. Nah, social media management saat ini itu dicari banyak orang karena banyak UMKM, online shop, dan pemilik perusahaan atau pemilik produk yang membutuhkan tim freelance untuk mengelola sosial media mereka. Nah, terkadang untuk satu bisnis atau satu produk itu tidak hanya menggunakan satu sosial media saja. Mereka bisa punya 2, 10, bahkan mungkin lebih gitu ya. Untuk mengelola sosial media itu mungkin dibutuhkan banyak orang. Nah, untuk mengelola sosial media seperti itu seringkali tidak perlu tidak perlu datang ke kantor. Jadi sosial media bisa dikerjakan dari mana saja alias remote. Nah, ini menjadi peluang yang menarik buat teman-teman di rumah untuk membantu UMKM, perusahaan atau pemilik produk membantu mengelola sosial media mereka. Nah, apa saja pekerjaan-pekerjaan sosial media manajemen yang teman-teman bisa lakukan di rumah? Nah, sosial media manajemen ini diantaranya adalah membuat perencanaan sosial media yang terukur, kemudian membuat perencanaan konten, membuat perencanaan caption, kemudian membuat perencanaan topik-topik apa saja yang mau dibahas atau ditulis atau dibuat video. Nah, itu menjadi sedikit dari pekerjaan-pekerjaan sosial media manajemen. Selain itu, sosial media manajemen juga biasanya menjawab komentar-komentar, DM, atau pertanyaan-pertanyaan terkait produk atau bisnis yang ditawarkan. Dan juga sosial media manajemen ini membuat perencanaan atau strategi bagaimana caranya agar tingkat engagement atau tingkat interaksi pengunjung atau penonton itu bisa jadi naik, sehingga ini membuat dampak yang positif terhadap produk atau bisnis yang dikerjakan. Nah, range penghasilan dari sosial media manajemen ini bervariasi tergantung dari bisnis dan pekerjaan yang dilakukan. Range-nya bisa 2 juta sampai belasan juta per bulan untuk satu orang yang mengerjakan sosial media tersebut. Jadi mungkin ini pekerjaan yang cocok buat teman-teman untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara mengerjakan sosial media perusahaan atau sebuah produk. Nah, yang kedua adalah jasa review produk. Nah, kita tahu bahwa hari ini banyak produk-produk yang muncul ya, brand baru, produk baru dan lain-lain. Nah, setiap perusahaan itu pasti butuh produknya untuk direview. Nah, biasanya ini bisa dilakukan kalau pakai endorse, tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang startup atau pemula atau produk yang masih baru, mereka biasanya membutuhkan sekedar konten untuk disebarkan kepada jaringan reseller atau agen-agen mereka. Nah, jasa freelance yang teman-teman bisa lakukan adalah jasa mereview produk atau jasa. Jadi teman-teman bisa membuat konten ya, sebagai seorang freelancer teman-teman membuat konten yang isinya hanya mereview produk dari klien. Nah, contoh mereview produk itu seperti ini. Halo Rek, di bagi aku katakan salah satu produk toko Bromen, yaitu produk perawatan wajah pria berupa sabun batangan. Mari kita review hari ini. Bromen ini adalah manfaatnya, salah satunya adalah untuk selain membersihkan wajah, menghaluskan, mencerahkan. Nah, timbang sesuai, ayo dibuka produk toko Bromen. Di sini berupa sabun batangan, warna ini ireng. Mergoni toko Arung Kayu. Bromen ini salah satu produksi toko Kota Lamongan. Tulisannya Bromen. Ini soalnya orang tulisan personal care for men. Nah, bahan-bahannya ya kan jelas ini tulis charcoal active care. Charcoal ini boleh kan di bahasa Inggris. Charcoal ini. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana contoh jasa review produk, yaitu mengulas tentang sisi packaging, manfaat, harga, dan lain.
Jasa review produk ini penghasilannya cukup lumayan, bisa mulai ratusan ribu bahkan jutaan untuk satu kali konten. Apalagi jika teman-teman mempunyai sosial media yang trafficnya cukup besar. Nah, ini dapat dua hal. Yang pertama adalah jasa review produk, yang kedua adalah endorsement untuk meningkatkan traffic produk tersebut atau meningkatkan awareness produk tersebut. Nah, itu dia jasa review produk yang hampir bisa dikerjakan oleh banyak orang. Nanti lama-kelamaan Anda pun akan terbiasa untuk mengulas sebuah produk atau mengulas sebuah bisnis. Yang ketiga adalah jasa digital marketer atau jasa periklanan. Nah, hari ini karena banyak sekali online shop, banyak sekali bisnis yang sudah go online, maka mereka membutuhkan tim atau bagian tertentu untuk mengurus pekerjaan digital marketing. Jasa digital marketing ini sangat banyak variasinya. Kalau misalnya kita mau pilah-pilah, itu akan menjadi sangat banyak pekerjaan. Nah, di antara pekerjaan digital marketer freelance ini adalah mereka bisa membuat perencanaan campaign digital, mau arahnya kemana sebuah produk atau bisnis yang sedang dikerjakan. Lalu membuat rencana target atau goals yang ingin dicapai oleh perusahaan. Misalnya, goals-nya adalah penjualan, atau goals-nya adalah brand awareness, atau goals-nya adalah mendapatkan prospek yang lebih banyak. Nah, kemudian digital marketer ini juga membagi tugas kepada sub freelance yang lainnya. Misalnya, yang menulis kontennya siapa, yang membuat desainnya siapa, yang membuat videonya siapa, dan seterusnya. Jadi dia menjadi seorang dirijen seperti di paduan suara. Selain itu, digital marketer juga identik dengan periklanan. Jadi pekerjaan ini khusus untuk teman-teman yang mampu mengerjakan periklanan, contoh iklan berbayar dan iklan yang organik. Misalnya, digital marketer yang menangani iklan berbayar, teman-teman bisa menjadi seorang digital campaign, teman-teman bisa menjadi seorang digital marketer yang khusus menangani Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, atau yang lainnya. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat sebuah campaign di mana konten itu bersifat organik, misalnya konten Instagram organik, Facebook organik, atau kemudian ada yang namanya SEO di dalam Google. Pekerjaan digital marketer freelance ini penghasilannya bervariasi, bisa jutaan, bahkan mungkin puluhan juta jika memang targetnya adalah sales. Atau gajinya bisa berdasarkan penjualan, yaitu sistem bagi hasil. Yang keempat adalah pekerjaan desain grafis. Nah, ini umum dilakukan oleh banyak orang. Dan jangan salah, desain grafis hari ini tidak harus pinter namanya Photoshop atau Corel Draw. Pekerjaan desain grafis ini diantaranya adalah membuat logo, membuat brosur, membuat flyer, konten Instagram, konten story WA, konten tentang pembinaan reseller, dan lain-lain. Range penghasilan desain grafis ini bervariasi, bisa per pekerjaan atau bisa bulanan. Kalau contoh pekerjaan adalah, contohnya, untuk membuat konten Instagram selama 30 hari, saya lihat di beberapa jasa desain grafis yang ada, itu range-nya antara 500 sampai di atas 1 juta. Itu membuat mulai dari konten Instagram, konten feed, sama caption-nya. Jadi desain grafis ini tidak memerlukan skill yang tinggi seperti Photoshop atau Corel Draw. Teman-teman bisa coba melakukan editing ini hanya melalui handphone, dan itu sangat mudah sekali hari ini. Teman-teman bisa coba aplikasi yang namanya Canva Premium. Itu berbayar tapi cukup bisa menghasilkan desain yang sangat keren lah. Yang kelima, yang terakhir adalah jasa copywriter. Jasa copywriter ini jasa membuat artikel atau membuat tulisan. Contohnya adalah membuat artikel dalam sebuah website, ya, artikel ulasan atau artikel-artikel yang dapat menarik traffic pengunjung website. Kemudian selain itu, jasa copywriter ini adalah jasa membuat landing page atau sales page. Selain itu, jasa copywriter ini ada yang namanya membuat script sales untuk customer service. Jadi ketika customer service itu mendapatkan pelanggan, apa saja teks atau kata-kata yang harus dikirimkan kepada customer baru agar terjadi penjualan. Selain itu, jasa copywriter ini juga umum digunakan untuk membuat konten-konten yang disebarkan untuk pembinaan reseller di grup WA atau Ada juga jasa copywriter ini digunakan untuk mengisi caption di sosial media seperti caption di Instagram atau yang lain.
Jadi jasa copywriter ini penghasilannya bisa per artikel yang dibuat atau kontrak selama 1 bulan. Penghasilannya bisa puluhan ribu rupiah per artikel sampai dengan jutaan rupiah per bulan. Nah, kurang lebih itu 5 pekerjaan freelance yang menjanjikan dan bisa dikerjakan oleh siapa saja di rumah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan juga bagikan kepada teman-teman semuanya yang lainnya agar mendapatkan inspirasi dan ide sumber income dari pekerjaan freelance. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.